Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Ningsi, NIM 211130152. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan yang berjudul Pendidikan Apakah Lebih Baik Luring atau Daring. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, atau bahkan pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan mendidik. Pendidikan juga adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, mulai pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ducar, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin, dan awalan e berarti keluar. Jadi, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Baiklah, langsung saja. Karena sejak pandemi COVID-19 berlangsung, pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Pendidikan saat ini lebih mengedepankan pembelajaran berbasis teknologi atau pembelajaran digital. Pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka atau luring, kini beralih menjadi daring dalam jaringan. Kini menjadi daring, bukan tanpa alasan. Hal ini dimaksudkan demi membatasi dan mencegah perluasan virus COVID-19. Pembelajaran daring merupakan metode belajar jarak jauh berbasis internet dengan menggunakan WhatsApp, Classroom, Google Meet, Zoom Meeting, dan masih banyak lagi. Pada pembelajaran saat ini, siswa dan guru tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi melalui media online yang sudah disebutkan sebelumnya. Akibat perubahan tersebut, guru dan siswa harus bisa beradaptasi dengan cepat. Salah satunya menyimpan perubahan pada metode pembelajaran. Metode pembelajaran saat ini berubah menjadi lebih kreatif dan inovatif. Jika sebelumnya pembelajaran dilaksanakan dengan metode belajar scan center atau berpusat pada guru, sekarang beralih ke metode student center di mana siswa aktif belajar mandiri dengan dibimbing oleh guru. Siswa juga bisa mendapatkan tambahan informasi dari e-book yang tersedia gratis di internet. Oleh sebab itu, siswa tidak perlu membawa banyak buku pelajaran dan hanya tinggal mengunduh gratis di internet. Namun, sayangnya, pembelajaran daring juga memerlukan persiapan yang tidak sedikit. Guru dan siswa harus memiliki perangkat yang memadai agar pembelajaran daring dapat terlaksana. Selain itu, juga selama proses pembelajaran harus tersedia sinyal yang stabil dan kuota internet yang cukup. Dan ada juga siswa yang ingin belajar luring atau tatap muka. Alasannya adalah beragam. Ada yang mengeluhkan merasa bosan,
belajar terus di rumah, merasa tidak paham dengan materi, dan mengeluhkan kuota internetnya cepat habis karena digunakan pembelajaran daring. Mereka lebih menyukai pembelajaran tatap muka seperti biasanya karena ingin bisa belajar secara langsung dengan gurunya. Sambil berdiskusi dengan teman, pembelajaran ini dinilai lebih efektif karena siswa cenderung lebih semangat belajar di sekolah daripada di rumah. Siswa yang semangat akan lebih cepat menyerap ilmu. Tentu saja, pembelajaran luring tidak bisa dilaksanakan secara penuh, mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Oleh sebab itu, saat ini, pembelajaran dengan hybrid learning merupakan solusi yang tepat. Hybrid learning merupakan kombinasi antara pembelajaran daring dan luring atau tatap muka. Tetapi dalam waktu yang terbatas, harapannya adalah siswa yang lebih optimal dalam memahami pelajaran dan guru juga bisa menilai keterampilan peserta didik dari segi keterampilan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Apa saja sih keuntungan belajar dengan cara daring atau online? Keuntungannya yaitu bisa menghemat daya dan waktu, lebih praktis dan fleksibel, dan juga pendekatan yang lebih sesuai, pengalaman belajar yang menyenangkan, lebih personal, mudah didokumentasikan, ramah lingkungan karena bisa mengurangi penggunaan kertas, dan yang terakhir, alternatif selama social distancing. Dan ada juga keuntungan belajar luring atau tatap muka, yaitu yang pertama, siswa lebih fokus. Selain lebih terpantau, pembelajaran ini juga membuat siswa dapat lebih fokus dengan pembelajaran. Secara langsung, siswa dapat belajar dan mengerjakan tugas tanpa adanya gangguan jaringan internet atau alat sehingga dapat belajar dengan lancar. Baiklah, itu saja penjelasan pendidikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.